Hidup minimalis ala Rasulullah. Sederhana membawa berkah. Mawar selalu berharap suatu hari bisa memiliki rumah yang sangat besar. Rumah berkeramik, memiliki kamar mandi di setiap kamar. Ada kolam renang, juga taman untuk peristirahatan. Tidak ketinggalan rumah itu akan ia isi dengan berbagai perabotan apik seperti yang pernah ia lihat dalam sinetron. Perabotan mahal yang semakin memperindah rumah. Memiliki rumah besar pasti sangat menyenangkan, pikir Mawar sambil menerawang. Ia membayangkan sebuah rumah yang pernah ia lihat di jalan perkotaan. Rumah itu nampak megah. Ya, pokoknya aku harus menabung dari sekarang. Aku akan bekerja dengan keras, tekad Mawar. Kebetulan beberapa hari lalu ia baru saja mendapatkan pekerjaan sebagai penjaga toko. Selama ini Mawar memang tinggal di rumah sederhana bersama orang tuanya. Rumah ala kadarnya yang masih jauh dari sempurna. Rumah itu masih beralas tanah, bertembok bata, dan juga tidak memiliki perabotan yang istimewa. Rumah Mawar kalah jauh jika dibandingkan rumah sahabatnya, Intan. Rumah Intan sangat besar dan mewah. Di ruang tamu Intan terdapat sofa yang sangat empuk. Di kamar Intan ada meja rias yang sangat cantik. Bahkan ada pula televisi yang bisa dipakai sendiri. Padahal di ruang keluarga pun sudah disediakan televisi. Tidak hanya itu, dapur di rumah Intan juga sangat menawan. Kemewahan itu sungguh membuat Mawar kadang merasa iri. Kapan aku bisa memiliki rumah seperti itu? Mawar dalam hati. Karena itu pula kadang ia merasa iri setiap kali bermain ke rumah temannya yang sudah bagus dan sangat nyaman. Mengingat tidak hanya rumah Intan saja, tapi hampir semua rumah teman sekolahnya. Karena itu pula kadang Mawar merasa minder jika ada temannya yang ingin datang bermain. Ia malu memperlihatkan rumahnya yang masih sangat sederhana. Kisah semacam ini kadang sering kita dengar karena tanpa kita sadari, kerap kali kita memandang milik orang lain itu lebih indah daripada milik kita sendiri. Pepatah mengungkapkan rumput tetangga lebih hijau dari rumput sendiri. Maka tidak heran jika kita jauh dari rasa syukur, karena setiap melihat apa yang dimiliki tetangga timbul rasa iri untuk memiliki. Di sisi lain, siapa sih yang tidak ingin memiliki rumah bagus dengan halaman yang luas, perabotan mahal dan lengkap? Bohong jika kita tidak menginginkan keindahan dunia tersebut. Hampir semua orang ingin memilikinya. Bahkan kita rela bekerja keras, mengumpulkan uang dan kekayaan untuk mewujudkannya. Coba kita tengok rumah-rumah yang memiliki para artis, yang dimiliki oleh para artis di tanah air tercinta, atau rumah para pembesar di sekitar kita. Hampir semua memiliki hunian super indah yang membuat siapa saja iri ketika melihatnya. Namun, rumah di dunia tidak akan kita tempati selamanya. Kita di dunia ini hanya sementara. Pernah dengarkah lagu Mampir Ngombe yang dibawakan oleh Rizal Fertizon? Urip ning dunyo piro suwene diumpamakno mung mampir ngombe, merupakan salah satu lirik dari lagu yang ia bawakan. Maksud dari lirik itu adalah berapa lama kita tinggal di dunia, karena tinggal di dunia itu diumpamakan hanya seperti singgah untuk minum. Bukankah itu sangat sebentar sekali? Oleh sebab itu, daripada kita berlomba-lomba memiliki rumah nan mewah, kenapa kita tidak memilih hidup lebih sederhana saja? Ya, hidup seadanya,
membangun rumah indah tetapi sederhana saja, secukupnya dan tidak perlu berlebih-lebihan, dengan membuat ruangan-ruangan yang tidak terlalu bermanfaat. Toh rumah indah itu juga tidak akan kita tempati selamanya. Kita tidak tahu pada usia berapa kita akan dipanggil oleh Allah Sang Maha Kuasa. Benar bukan? Dalam Al-Quran sendiri Allah menjelaskan bahwa hidup di dunia itu hanya sementara. Hidup di dunia itu umpamakan seperti permainan senda gurau. Seperti dalam surat An-An'am 32 yang artinya, dan hidup di dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau, sedangkan negeri akhirat itu sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti? Ya, daripada kita bersusah payah untuk hidup yang tidak seberapa lama itu, kenapa kita tidak bersusah payah untuk kehidupan di akhirat yang kekal abadi? Lebih menjanjikan, bukan? Bahkan di sana Allah sudah membangunkan rumah indah dan megah yang disiapkan bagi para kekasihnya, orang-orang yang bertakwa, yang mengikuti segala perintah dan menjauhi larangannya. Tidak masalah, bukan? Hidup sederhana dan tinggal di rumah yang biasa saja. Akan tetapi di akhirat kita mendapatkan ganti yang lebih baik. Tidakkah kita ingat kehidupan Rasulullah? Meski beliau adalah seorang nabi dan rasul, kepala negara dan kekasih Allah, tetapi beliau hidup dengan sangat sederhana. Beliau tidak pernah hidup bermewah-mewah. Padahal jika beliau mau, mudah bagi Allah untuk mengabulkan semua keinginan Rasulullah. Akan tetapi beliau tetap pada kebiasaannya yang sudah terbiasa hidup sederhana dari kecil. Rumah beliau pun sangat sederhana. Jika kita bandingkan dengan rumah yang dimiliki, tentu akan sangat jauh berbeda. Perlu kita ketahui, rumah Rasulullah itu hanya berdinding tanah liat. Untuk alasnya pun dari tanah, lalu atapnya dari pelepah kurma. Perabotan yang dimiliki Rasulullah pun hanya secukupnya. Dan perlu kita ketahui, rumah Rasulullah itu lebarnya hanya 8 meter. Ukuran rumah beliau sekitar 8 kali 4 meter. Untuk ukuran rumah, bukankah itu sangat kecil? Rumah itu sendiri dibagi menjadi 2 bagian. Satu sebagai tempat istirahat dan ruang serbaguna, artinya satu ruang digunakan untuk tidur, memasak, dan perkara lainnya. Sedangkan ruang lainnya digunakan untuk halaman. Luar biasa, bukan? Bisa kita bayangkan. Coba kita bandingkan dengan rumah masa kini. Rata-rata rumah masa kini sudah banyak yang dindingnya terbuat dari batu, kayu, beton, dan lain sebagainya. Lalu untuk alasnya pun sangat bervariasi. Ada yang menggunakan keramik, kayu ubin, marmer, granit, atau bahan lainnya, tergantung selera si pemilik rumah. Sedangkan untuk atap rumah, ada yang menggunakan genteng, beton, kanopi, asbes, genteng kaca, atau genteng dari tanah. Lalu bagian luar tidak hanya ada 2 bagian, tapi lebih, ada dapur, serta ruang makan, ruang keluarga, tempat ibadah, kamar tidur, dan ruang tamu. Dan perabotannya sudah pasti sangat banyak. Kita pasti paham sendiri, bukan? Itulah Rasulullah. Sejak awal beliau sudah mengajarkan kesederhanaan bagi kita. Nah, bukankah sudah semestinya kita meneladani hidup sederhana ala Rasulullah? Ada sebuah kisah yang menarik berhubungan dengan kesederhanaan Nabi Muhammad SAW. Diceritakan bahwa suatu hari Umar bin Khattab berkunjung ke rumah Rasulullah. Betapa kagetnya Umar ketika melihat Rasulullah tengah tidur di tikar. Padahal tikar itu bisa memberi bekas pada kulit Nabi. Wahai Rasulullah, kenapa engkau menggunakan tikar ini? Padahal lebih baik engkau menggunakan permadani. Pasti itu lebih nyaman, ucap Umar. Nabi pun menjawab, apa urusanku terhadap dunia? Permisalan antara aku dan dunia bagaikan seorang yang berkendaraan menempuh perjalanan di siang hari yang panas terik. Lalu dia mencari teduhnya di bawah pohon beberapa saat di siang hari. Kemudian ia istirahat dan di sana lalu meninggalkannya. Ini
Hadis riwayat Tirmizi. Di lain kisah, Abu Bakar merasa sedih dan menangis ketika melihat persiapan yang dilakukan Rasulullah atas pernikahan Fatimah. Bagaimana tidak? Kala itu Nabi Muhammad hanya menyiapkan gandum yang telah digiling, kulit binatang yang telah disamak, cerek dan sebiji pinggan. Tapi menurut Rasulullah sendiri, persiapan itu sudah lebih dari cukup untuk orang yang tinggal di dunia. Ya, tidak usah berlebih, karena pada akhirnya semua hanya dinikmati sementara dan akan tinggal ketika ajal telah tiba. Tidak hanya mengajarkan kesederhanaan dalam hidup, Rasulullah juga mengajarkan sikap qanaah, di mana kita diajarkan untuk merasa puas dengan apa yang kita miliki, tidak perlu merasa iri atau merasa kurang. Jadi, masihkah kita ingin hidup mewah? Padahal junjungan kita yang agung saja memiliki hidup yang begitu sederhana. Meski kemewahan bisa beliau dapat secara mudah, tetapi beliau lebih memilih sederhana. Tapi haruskah kita meniru untuk membuat rumah layaknya rumah Rasulullah? Bukankah mode rumah itu tidak lagi pada zamannya? Ini pertanyaan yang sering kita bayangkan di benak kita. Mungkin kita akan bertanya-tanya semacam itu. Mencontoh Rasulullah dalam urusan rumah, tentu kita tidak mesti sampai meniru gaya rumah dan luasnya. Karena berkembangnya zaman, tentu saja sudah banyak perubahan. Maka marilah kita contoh bagaimana kesederhanaan itu, di mana kita membangun rumah secara sederhana dan tidak berlebihan. Apalagi dalam membangun rumah diperlukan dana yang tidak sedikit. Jangan sampai karena ingin memiliki rumah yang besar dan indah, kita sampai melakukan berbagai cara, termasuk cara yang tidak halal. Na'udzubillah. Lagi pula Allah sendiri tidak menyukai sesuatu yang berlebih-lebihan, karena berlebihan itu lebih banyak mendekatkan kepada kekufuran. Dan sikap berlebihan itu mirip sikap-sikap orang yang tidak menyukai Rasulullah. Allah telah berfirman, yang artinya dalam surat Al-Maidah ayat 77, katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan dengan cara tidak benar dalam agamamu, dan janganlah kamu mengikuti keinginan orang-orang yang tersesat dahulu dan telah menyesatkan banyak manusia, dan mereka sendiri tersesat dari jalan yang lurus. Jadi, masih kita berangan-angan untuk membangun rumah luar biasa indah, padahal faktanya rumah itu hanya akan kita tinggali sementara, bahkan bisa jadi hanya hitungan hari saja. Semoga tidak, ya. Mari kita pikirkan ulang dan renungkan lebih dalam. Hidup sederhana itu lebih bersahaja dan lebih berkah. Kenapa? Karena hidup kita jadi jauh dari rasa iri dan dengki. Kesederhanaan akan melatih hati dan jiwa kita untuk selalu bersyukur, ikhlas, dan memiliki sikap qanaah. Kesederhanaan akan membuat hidup kita jauh lebih tenang. Kita tidak akan sibuk memikirkan gengsi, saling berlomba untuk memamerkan harta yang kita miliki. Kita pun tidak akan punya waktu untuk memikirkan harta benda secara berlebihan. Kesederhanaan akan membuat kita lebih kepada Allah, lebih dekat kepada Allah, karena di setiap waktu dan tempat hati kita akan teringat kepadanya. Sebagai renungan dapat disimpulkan bahwa sederhana itu membawa berkah, membuka pintu kebaikan, menjauhkan dari kebatilan. Sederhana itu melatih hati dan jiwa untuk selalu ingat syukur dan